Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana, NIM 1012000024. Di sini saya akan mengikuti UTS Metodologi Penelitian Hukum dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husna, SPD MPD. 1. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan A. Penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses penyelidikan, mengumpulkan, mengelola, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk bertujuan memecahkan suatu persoalan. B. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara penelitian mencari jawaban atas gejala atau masalah melalui cara-cara yang ilmiah, mulai dari penentuan objek penelitian, mengumpulkan data, hingga mengelola dan menyajikan temuan yang terjadi di masyarakat yang menggunakan ilmu dan teori-teori hukum. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. 1. Pendekatan. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian kualitatif, dan pendekatan penelitian campuran. Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut tujuannya. Jenis-jenis penelitian menurut tujuannya ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, penelitian murni adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa tujuan praktis tertentu. Yang kedua, penelitian terapan adalah jenis penelitian dengan tujuan praktis tertentu. Yang B, menurut jenis data dan analisisnya. Jenis penelitian ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data. Data kualitatif seperti kalimat kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu. Yang kedua, penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Yang C, jenis penelitian menurut metodenya, itu terbagi menjadi 10. Pertama, penelitian historis. Kedua, penelitian survei. Ketiga, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen. Yang kelima, penelitian deskripsi. Yang keenam, penelitian pengembangan. Yang ketujuh, penelitian evakuasi. Yang kedelapan, penelitian naturalistik. Kesembilan, penelitian tindakan. Kesepuluh, penelitian lapangan. Yang D, jenis penelitian menurut ekspansinya, terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Yang kedua, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan objek tertentu. Dan yang ketiga yaitu penelitian asosiatif, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan. Nomor 3 yaitu apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan atau prosedur tersebut. Jawabannya itu, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Tujuan penelitian sendiri yaitu adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi
informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian: 1. Eksploratif atau penemuan. 2. Verifikasi atau pengujian. 3. Developmental atau pengembangan. Apa saja tahapan atau prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahapan persiapan. Tema atau topik penelitian. Topik penelitian sebagai titik sentral atau dasar pemahaman bagi calon peneliti pemula. Kedua, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Merumuskan masalah penelitian. Dapat dinyatakan bahwa merumuskan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Mengadakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dari hal lainnya yang masih belum jelas. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Tentukan sampel peneliti. Teknik mengambilan sampel dibutuhkan saat kamu sedang melakukan penelitian. Kajian teori. Kajian teori pada sebuah laporan artinya adalah segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis dan juga berbagai macam bentuk dari hasil penelitian yang akan dianggap relevan dengan variabel maupun masalah yang telah dilakukan peneliti. Soal nomor 4. Dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. 2. Sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian diantaranya: 1. Pengalaman pribadi. 2. Hasil proses berpikir. 3. Lanjutan atau perluasan penelitian. 4. Sumber keputusan, kepustakaan atau buku teks, jurnal, laporan penelitian. 5. Forum pertemuan ilmiah dan diskusi. 6. Observasi atau pengamalan. 7. Perubahan paradigma dalam pendidikan. 8. Fenomena pendidikan dalam kelas. Soal nomor 5. Jelaskan dan urutan apa yang dimaksud dengan: A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan sebagai pengantar munculnya masalah penelitian. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan memiliki masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. C. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian menurut Hana Sudjanaha awal kusuma adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian. Kerangka teori. Kerangka teori yaitu suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Jadi kerangka teori disusun berlandaskan teori dan teori disusun melalui telaah pustakaan atau literatur, survei literatur. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literatur review adalah sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat. Kerangka pikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hipotesis. G. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau pernyataan penelitian yang
akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jawaban saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.